Kalian mau nggak sejenius Pak Habibie? Nah, ayo kita lihat bagaimana kehebatan daya ingat Pak Habibie saat beliau masih duduk di bangku kuliah. Jadi gini aja, Rudy, mending kamu bawain kita makanan. Hei, ini Jerman, bukan Indonesia. Di sini tidak ada perpeloncoan. Ini bukan perpeloncoan, Bung Peter. Ini cuma mendekati adik kelas aja. Udah, kamu duduk aja. Nggak ada masalah. Ya, saya mau kopi hitam dan kuah lapis. Katanya jenius, ngapain perlu dicatat? Ya oke, baik. Silakan. Ya, jadi saya kopi hitam dan roti lapis. Kejunya di tengah dan dagingnya di lapisan paling atas dan paling bawah. Sayurnya di lapisan yang paling atas. Yang lain mau pesan apa? Saya kopi panas campur seperempat susu. Gulanya 2 batang. 2 batang gula. Telur setengah matang, roti lapis istuna, tidak berminyak. Kamu mau pesan apa, Bung? Sosis bakar tidak direbus, sausnya yang banyak, saus barbeque-nya dipisah, minumnya jus jeruk, jusnya yang segar ya. Yang lainnya mau apa? Jeruk dan susu. Sandwich. Bung Peter mau pesan apa? Tidak perlu, saya bisa pesan sendiri. Udah ingatkan semuanya? Tentu. Sudah semua? Oke. Nah, dari video tadi teman-teman sudah lihat bagaimana Pak Habibie berhasil memberikan pesanan-pesanan yang diucapkan oleh senior-seniornya di Jerman ya saat di restoran tadi. Seluruh pesanannya berhasil diberikan dengan tepat tanpa mencatat. Kebayang ya gimana jeniusnya Pak Habibie di kala itu. Dan sebagaimana kita tahu, beliau ini adalah salah satu penemu teori crack yang sangat berjasa dalam dunia penerbangan. Kalau nggak ada beliau, ya nggak ada pesawat sekarang ini. Nah, teman-teman, gimana sih caranya supaya teman-teman bisa mengingat list barang, ya pesanan seperti Pak Habibie? Nah, di sini Kak Yudi mau kasih tahu rahasianya. Mari kita belajar bersama. Metode yang digunakan supaya teman-teman bisa mengingat makanan dan minuman yang dipesan seperti Pak Habibie tadi adalah metode lokasi. Nah, metode lokasi atau metode loci ini sebenarnya sudah ada sejak 500 sebelum Masehi, ditemukan oleh Simonides dari Chios ya, dari orang Yunani. Tapi seiring berkembang zaman, ini metodenya berkembang ya. Ada namanya loci, peles dan lain-lain. Nah, singkat cerita gimana sih cara gunakan metode loci? Yang paling pertama, teman-teman bisa menggunakan daerah-daerah yang sangat familiar dengan memori teman-teman seperti rumah ya, ruangan sekitar, tempat kafe favorit, rumah teman, dan tempat yang lain. Nah, supaya lebih mudah, kali ini Kak Yudi mau kasih tahu loci yang paling gampang buat kita belajar untuk tahap pertama. Namanya loci tubuh. Kalau tubuh kita lihat dari atas sampai ke bawah ya, semuanya alhamdulillah lengkap. Kalau lengkap itu mulai dari mana? Dari rambut ya, turun ke jidat, ke mata, hidung, mulut, pipi, telinga, leher, pundak. Ulangin ya, pasti teman-teman masih ingat. Dari atas sampai ke bawah ya, rambut, jidat, ya, mata, hidung, mulut, pipi, telinga, ke leher ya, hingga ke pundak ya. Oke, sekarang benda-benda tadi kita tempatkan di masing-masing lokasi tubuh kita. Yang pertama, bendanya tadi yang disebutkan adalah kopi hitam. Nah, lokasinya adalah rambut. Kita bayangin teman-teman, keramas sampoan pakai kopi hitam. Oke, sudah dibayangkan? Baik, kita yang masuk yang kedua. Loci kedua tadi jidat. Apa sih yang dipesan yang kedua? Roti lapis, kejunya di tengah, lalu ada daging nih di tengahnya, kejunya di atas dan di bawah, sayurannya paling atas. Sekarang teman-teman ngebayangin, itu kan kayak roti sandwich ya, dan emang kejunya selalu di tengah ya. Lalu teman-teman bayangin aja, itu ada dagingnya lagi, tapi ini double cheese ya, atas dan bawah ya. Lalu sayur itu emang biasanya paling di atas. Sebenarnya itu hanya pembayangan yang biasa, cukup dibayangin, lalu teman-teman taruh di mana? Di jidat. Bayangin teman-teman demam, dikompres pakai roti lapis tadi. Ya, sekarang kita masuk lokasi ketiga, yaitu di mata. Kopi panas, susunya cuma seperempat. Nah, ini berarti di bawahnya aja ya. Dan gulanya 2 batang. Lokasi di mata. Coba teman-teman bayangin, sekarang kopinya itu disiram ke mata teman-teman. Ya, dan teman-teman merasa panas banget ya. Nah, susunya masih ketinggalan tuh, seperempat di situ. Nah, supaya mata teman-teman sembuh, teman-teman colok pakai 2 batang gula. Aduh. Nah, oke, sekarang kita masuk ke lokasi berikutnya, yaitu di hidung. Di hidung, bendanya adalah telur setengah matang. Bayangin teman-teman tuh bersin. Hacim, keluarnya telur setengah matang. Ya, bayangin ya, bersin hidungnya keluar telur setengah matang. Nah, caranya memang harus unik ya, supaya otak kita ingat. Berikutnya dari hidung ke
Mulut. Nah, mulut itu bendanya adalah roti lapis isi tuna tidak berminyak. Nah, teman-teman tinggal bayangin nih, ada roti, ada ikan tunanya, bayangin kita besarnya di balik roti ya. Dia itu kering banget ya, nggak berminyak, teman-teman makan. Gitu ya. Sama sekali nggak ada minyaknya. Makanan sehat ya, mentah malah ya tunanya. Tapi bayangin itu adalah roti lapis isi tuna yang tidak berminyak. Nah, kita masuk ke lokasi berikutnya, yaitu adalah pipi. Di pipi bendanya adalah sosis. Nah, tadi dia bilang sosisnya dibakar, bukan direbus. Ini bagi orang Indonesia mudah, karena jarang lah kita dapat sosis direbus kecuali sup ya. Emang sosisnya biasanya kalau nggak digoreng dibakar. Nah, teman-teman bayangin sosis bakar nih, itu ditamparin ke pipi teman-teman. Ya, lalu teman-teman bayangin itu ada sausnya yang cepat-cepat ya kemana-mana, yaitu saus barbecue. Nah, tapi saus barbecue-nya kali ini dipisah ya. Dan teman-teman bayangin saus barbecue-nya setiap kali dipukul sini memisahkan diri dari si sosisnya. Nah, kita masuk dari pipi ke telinga. Bendanya ialah jus jeruk. Nah, teman-teman bayangin nih, teman-teman di telinga teman-teman keluar tuh air mancur jus jeruk ya. Sekarang coba kita sampai jus jeruk aja kita ulang ya. Mulai dari yang pertama, di rambut ya. Rambutnya kita keramas ya, kita kira sampo, tapi samponya adalah kopi panas ya. Di jidat ada apa? Roti lapis ya, isi keju di tengah, ada daging di tengahnya, kejunya atas dan bawah, sayurnya di paling atas, dikompres. Terus mata kita disiram dengan kopi panas, sisanya seperempat susu yang masih tinggal ya di gelasnya. Kemudian supaya sembuh dicolok pakai 2 batang gula ya. Lalu di hidung kita bersin keluar apa tadi? Telur setengah matang, nah, gitu ya. Lalu kemudian di mulut kita makan roti lapis isi tuna ya. Ikan tunanya itu nggak berminyak katanya, karena kita nggak bayanginnya ikan tunanya masih mentah ya, masih tuna hidup ya dimakan. Lalu di pipi kita ditampar pakai sosis bakar ya, saus barbecue-nya dipisah. Lalu di tengah kita keluar, nah betul ya, jeruk ya, air mancur, jus jeruk ya, seger banget rasanya. Sekarang sisa beberapa benda lagi, kita bayangin di mana? Di leher dan pundak kita. Coba kita lihat benda di leher ialah roti lapis. Bayangin teman-teman di leher itu dikalungin kalung roti lapis ya. Roti lapis dikalungin gitu ya di leher ya. Lalu pundak. Lokasinya habis dari leher dikalungin roti lapis di pundak. Pundaknya teman-teman kotor, disiram pakai susu ya biar putih ya. Bayangin nih, pundak disiram pakai susu biar putih. Masih ada beberapa benda lagi ya, turun ke dada. Ya, turun ke dada. Ada orang yang terakhir tadi bilang, saya gulanya tambah 1 katanya. Jadinya 3 kan? Nah, teman-teman bayangin dadanya penuh dengan gula ya, tambah lagi gulanya ya. Jadi manis dikerumunin semut. Dan yang terakhir, dia memesan teh panas. Tadi habis dari dada gula, kita masuk ke lokasi tangan kita. Bayangin tangan kita memegang teh panas. Nah, sekarang teman-teman kalau tadi ngikutin imajinasi ya, kita ulangin dari belakangnya. Tangan saya memegang teh panas. Leher saya dikalungi oleh roti lapis. Padahal saya lewat di dada saya ada gula ya. Gula tambah 1. Lalu kemudian di mana lagi? Di pundak saya disiram dengan susu ya. Lalu di telinga saya keluar jus jeruk yang segar. Di pipi saya ada apa? Sosis bakar, saus barbecue-nya dipisah ya. Sausnya banyak lagi ya. Di mulut saya roti lapis isi tuna, nggak berminyak. Coba ya saya ngacak lagi. Di jidat roti lapis, isi keju di tengah, ada daging, kejunya atas bawah, sayurnya paling atas. Di rambut, ya keramas pakai kopi panas ya. Di hidung, keluar telur setengah matang. Nah, teman-teman sudah bisa nih, sejenius Pak Habibie. Buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak lagi metode-metode memori yang keren supaya membantu kalian cepat dalam belajar, fokus dalam belajar, happy dalam belajar, dan cepat belajar apapun ya, di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari, jangan lupa terus ikuti programnya Ingatan Gajah. Sampai jumpa, bye-bye.